Tahu merupakan sebuah makanan tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Tahu ini sampai dengan saat ini masih lekat dengan masyarakat kita, disukai oleh semua kalangan, baik dari kalangan menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas. Secara umum, yang saat ini ada itu teknologi pembuatan tahu kita kategorikan menjadi 3 kelompok. Ada tahu yang diproduksi secara tradisional, itu ada yang semi modern dan modern. Untuk tahu yang diproduksi dengan teknologi tradisional itu biasanya menggunakan teknologi tungku sebagai alat utama yang digunakan untuk memasak tahu tersebut. Secara umum, teknologi tungku ini terbuat dari beton seperti ini, yang di bawahnya itu terdapat sebuah wajan yang digunakan untuk menerima panas yang berasal dari pembakaran biomas di bagian bawah ini. Tentunya pemanasannya itu tidak merata antara bagian bawah yang sangat panas karena berhubungan langsung, kontak langsung dengan api, sehingga biasanya pada bagian dasar atau bagian bawah dari wajan itu biasanya akan timbul kerak-kerak yang berpotensi untuk mempengaruhi mutu dari tahu yang akan dihasilkan. Ini adalah salah satu UKM tahu yang sudah menerapkan teknologi steam boiler atau ketel uap gitu ya. Jadi kalau kita lihat di belakang saya, ini contoh dari ketel uap yang didesain oleh pengrajin itu sendiri. Steam boiler yang baik atau ketel uap yang baik itu seharusnya dilengkapi dengan safety, dengan perlengkapan keamanan. Nah, kalau itu tidak diantisipasi, bisa menyebabkan ketel ini akan pecah atau rusak, dan itu sangat berbahaya sekali karena uap panas bisa menyebabkan kecelakaan. Di perusahaan tahu itu sangat menarik untuk ditinjau lebih detail lagi, karena sepengetahuan kita, sepengetahuan saya itu, teknologi yang digunakan di masyarakat UMKM tahu itu masih sangat minim. Kalau kita bicara steam boiler atau ketel, itu sebetulnya bukan barang baru di bidang industri. Namun khusus untuk industri yang kita sebut sebagai UMKM tahu, ketel merupakan suatu barang yang masuk baru. Atas dasar itu yang kita ambil sejak tahun 90-an itu, yang kita mulai untuk dikembangkan adalah peralatan ketel uap. Saya berusaha untuk mengembangkan baik desainnya, juga keselamatan, dan juga dari segi ekonominya yang kira-kira sesuai untuk UMKM tahu di masyarakat kita. Kalau untuk UMKM tahu itu saya lihat dengan kapasitas di bawah 100 kg steam per jam itu sudah cukup. Kita harus membuat ketel yang kecil-kecil saja, yang kapasitasnya di bawah 100 kg steam per jam. Kemudian setelah itu tinggal kita mendesain ketel tersebut yang aman, dan tentunya juga dari segi ekonomi rencananya itu yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi UMKM tahu. Jadi kalau ketel itu kita bedakan 2 macam, yaitu ketel dengan fire tube, jadi dan ketel dengan water tube. Fire tube itu artinya api itu untuk pemanas itu dilewatkan di dalam pipa. Tapi kalau water tube itu di dalam pipa itu air, apinya di luar pipa.
untuk UMKM itu kita buat yang fire tube yang konstruksinya lebih sederhana dari water tube. Kemudian nanti selangkah selanjutnya adalah tes uji teknis dari kettle itu dengan harapan mencapai sasaran desain tadi itu. Berdasarkan ukuran kettlenya di teknologi pertanian atau TP ini, kita mendesain dua jenis kettle uap, yaitu kettle uap kecil dan kettle uap besar. Kettle uap kecil ini memiliki diameter 60 cm dengan tinggi 120 cm. Nah, kettle uap kecil ini cocok untuk UKM-UKM dengan kapasitas sekitar 50 sampai dengan 100 kg kedelai kering per hari. Sementara untuk kettle uap yang besar ini memiliki diameter 80 cm dengan tinggi 120 cm dan cocok digunakan untuk UKM tahu dengan kapasitas antara 100 sampai dengan 300 kg kedelai kering per hari. Nah, kemudian untuk kettle uap besar itu sendiri kita mengembangkan berdasarkan material itu ada dua jenis, yaitu kettle uap besar dengan material besi eser itu, kemudian kettle uap dengan material stainless steel. Jadi bagian utama dari kettle uap ini adalah tabung utama kettle gitu ya, tabung utama kettle ini. Kemudian pada bagian dalamnya itu kita kasih sejumlah pipa api gitu ya. Nah, ukuran dari pipa api yang kita gunakan di dalam desain kettle uap ini kita sesuaikan dengan target bahan bakar yang ingin digunakan untuk mengoperasikan kettle uap ini. Nah, kemudian di bagian atas ini ada tutup kettle itu yang kita hubungkan dengan cerobong asap. Pipa inlet ini kita gunakan sebagai jalur untuk masuknya air yang akan diuapkan dengan menggunakan steam boiler ini. Nah, biasanya berupa pipa, kemudian bagian dalamnya kita lekukkan ke bawah, kemudian di sini kita kasih stop run. Nah, biasanya pipa inlet ini kita sambung dengan tandon air yang memiliki ketinggian level kira-kira ya 5 meter di atas kettle uap ini, atau bisa juga kita sambungkan dengan pompa air itu. Jadi manakala kita ingin melakukan penambahan air ke dalam kettle, ya tinggal kita nyalakan pompa air tersebut. Pipa saluran uap ini yang kita gunakan sebagai tempat di mana kita akan mengalirkan uap yang dihasilkan oleh kettle uap ini menuju ke bagian-bagian yang memerlukan pemanasan seperti bak masak, kemudian ada bak pasteurisasi gitu. Nah, kemudian di bagian atas ini juga pada pipa outlet ini juga kita kasih stop run gitu untuk mengontrol kapan uap ini harus kita keluarkan, kapan ini harus ditutup gitu. Nah, bagian pengaman ini terdiri dari dua komponen, yaitu berupa pengaman tekanan tinggi dan pengaman tekanan rendah. Pengaman tekanan tinggi ini berupa katup gitu yang kita kasih pemberat yang akan membuka pipa outlet ini, akan membuka saluran keluaran ini manakala tekanan pada kettle ini melebihi dari batas yang sudah kita tentukan, sehingga bisa kita pastikan bahwa kettle ini aman untuk dioperasikan itu. Kemudian yang kedua juga terdapat katup pengaman manakala tekanan di dalam kettle ini tiba-tiba turun, sehingga kalau terjadi tekanan pagi maka bagian outlet yang terhubung dengan bak masak itu bisa saja akan menarik bubur kedelai yang ada pada bak masak. Nah, untuk mengantisipasi itu, kettle uap ini juga dilengkapi dengan pengaman katup vakum yang berfungsi untuk mengatasi manakala tekanan dalam kettle ini tiba-tiba menurun gitu. Jadi level air di dalam kettle ini bisa kita pantau melewati indikator debit yang biasanya kita buat dari bahan gelas atau kaca sehingga bisa terlihat levelnya.
ketel uap ini memiliki kelebihan dari sisi bahan bakar itu ya, kemudian dari sisi waktu pemasakan, kebutuhan air, dan juga dari kualitas hasil gitu. Kemudian dari lama waktu pemasakannya itu juga jauh lebih singkat, kemudian kebutuhan airnya relatif sama, dan dari kualitas hasil ini memang penggunaan steam boiler atau ketel uap ini memang jauh lebih baik dari sisi kualitasnya, terutama dari sisi warna dan dari sisi taste-nya atau juga baunya. Teknologi itu memang butuh introduksi terhadap masyarakat. Jadi kita dari departemen kita melakukan program-program pengabdian masyarakat dalam arti bahwa kita ingin mengintroduksi peralatan itu di masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan, jadi diberikan contoh dan praktek langsung ke beberapa UMKM tahu itu, dengan harapan mereka nanti setelah menggunakannya dan ada bukti bahwa itu menguntungkan secara teknis maupun ekonomis, harapannya nanti bisa tersebar ke masyarakat sesama UMKM tahu. Prosesnya itu pertama pembuatan ketelnya itu bulan Juli 2019 itu sampai bulan November 2019. Terus setelah itu bulan November akhir itu dilakukan instalasi di UMKM. Menurut pengrajinnya sendiri, benefitnya itu hasil tahunya itu lebih putih, lebih higienis. Terus waktu pemasakan juga lebih efisien. Setelah itu limbah yang dihasilkan juga lebih putih dari tradisional. Terus produksi tahunya lebih meningkat. Untuk waktu pemasakan sendiri, steam boiler ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Jadi lebih sangat efisien daripada tradisionalnya, itu katanya 75 menit. Pakai ketel sekitar 10 tahun. Nah, sebelum pakai ketel itu pakai manual, pakai wajan. Nah, kalau wajan kan sudah sisa intip, jadi padinya kan kurang efisien. Jadi lebih bagus pakai ketel atau boiler. Jadi dulunya nggak tahu, tapi kalau manual kan buat 1 kental itu sudah 1 hari. Tapi kalau pakai ketel kan ini 3 kental lebih, paling jam 4 itu, jam 5 sudah selesai.